Seumpama biji sesawi yang ditabur. Selamat pagi, saudara pengasih Tuhan. Kembali kita di dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Tetap kita membahas bagian yang keempat dalam pencobaan dan godaan. Harapan saya, saudara tetap sehat dan diberkati Tuhan, dan tetap hidup di dalam kekudusan di akhir zaman ini. Baik, saudaraku, kemarin kita bicara bahwa pencobaan itu timbul dari hati kita, sebuah keinginan, sehingga setiap kita yang jatuh dalam pencobaan itu selalu dengan kesadaran penuh. Dan saudaraku, kita akan melihat bagian lain di dalam hal ini, dan sebelumnya kita akan coba membaca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 lebih dahulu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi iblis hanya membangkitkan sebuah keinginan dan lalu kita timbul keinginan kita yang sesuai dengan maksud iblis supaya kita keluar dari jalan Tuhan. Dan disitulah kita jatuh dalam dosa. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada satu doa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Yesus pada waktu itu. Salah satunya, saudaraku, kalimatnya berkata seperti ini, Lukas 11 ayat yang keempat. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Satu doa supaya hidup kita tidak dekat, tidak dibawa dekat dalam pencobaan. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita, kita tidak dekat dalam pencobaan. Tetapi yang jadi masalah ketika keinginan kita timbul di dalam hidup kita, yang menggelora, yang dibubui oleh tipu daya iblis, itu akan membuat kita mendekati pencobaan. Dan ini yang menyebabkan kita tidak mampu bertahan dalam pencobaan dan kita akan jatuh dalam pencobaan. Kita akan melihat saudara Tuhan di dalam 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Dikatakan, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Peristiwa ini biasa, mungkin bisa terjadi melihat wanita elok, bisa terjadi pada setiap kita, dan tidak masalah. Dan jarak antara Daud dengan wanita itu cukup jauh. Jadi saudara kasih Tuhan, itu hal yang biasa, tidak ada masalah apa-apa, hanya melihat satu keelokan dari seorang wanita. Tetapi kalau hati kita terpikat, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang lain. Dan itu godaan, saudaraku. Dikatakan di dalam 2 Samuel 11 ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Ini suatu hal yang jelas, bahwa dikatakan wanita itu sudah punya suami. Dan suami itu ada namanya Uria. Itu seorang tentara, saudara kasih Tuhan. Dan itu sebenarnya sudah membuat Daud untuk tidak melakukan lebih. Bagi Daud bisa berkata, oke, dia adalah istri daripada tentaraku, baik, memang elok, selesai. Tidak akan berbuat sesuatu apa-apa. Tetapi kalau keinginannya sudah dikuasai, dibubui dengan hawa nafsu, dengan kedagingan, maka itu akan mendatangkan dosa, saudara. Apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Dia tahu itu adalah seorang perempuan yang sudah berkeluarga dan suaminya seorang tentara. Tapi Daud dikatakan, saudaraku, di dalam 2 Samuel 11 ayat yang keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya,
kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Apa yang terjadi? Daud tidak menjauhi pencobaan, tapi Daud bahkan membawa pencobaan masuk di dalam kehidupannya, dekat dengan kehidupannya. Bahkan dikatakan sangat luar biasa, dikatakan demikian. Katanya mengambil, dikatakan menyuruh orang mengambil dia. Bukan minta dia datang, tapi kata mengambil itu memaksa dengan sebuah otoritas. Jadi bukan dikatakan kamu dipanggil Daud, tidak. Tapi dikatakan jelas sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Itu mengambil dengan otoritas, mungkin merebut, mungkin memaksa dan lain sebagainya, bisa semua terjadi. Dan jelas dikatakan perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Tanpa ada dialog apa-apa, langsung dia tidur. Karena itulah disebut dengan membawa dosa, membawa pencobaan dekat dengan kehidupan dia. Bukan ini terjadi tentang kehidupan, ini terjadi tentang Hawa. Ketika Hawa melihat pohon itu elok, pohon itu indah, sama aja dia mendekati, dia melihat apa yang terjadi, dikatakan itu yang terjadi dalam kehidupan daripada Hawa pada waktu itu. Ketika iblis berkata tentang pohon itu, padahal pohon itu jauh dari hidupnya, tapi Alkitab catat, lalu perempuan itu melihat pohon itu, dia rasa itu indah dan lain sebagainya, dan Alkitab catat dia pemakannya. Doa Bapa kami berkata bahwa jauhkanlah kami dari pencobaan. Tetapi yang tertulis di sini, Hawa mendekati pencobaan. Daud bahkan mengambil pencobaan itu dekat dengan hidupnya. Dan dia jatuh dalam dosa. Itu sudah kasih Tuhan. Dan apa yang setelah dia jatuh dalam dosa, saudara? Sudah tahu ketika Hawa dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia ngerti semuanya, dia terbuka matanya, dan apa yang terjadi? Dia membawa daun untuk menutupi akan keterbukaannya itu. Dan sudah itu terjadi, yang terjadi sama seperti pada Daud. Dikatakan dalam 2 Samuel 11 ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara kasih Tuhan, ini yang terjadi, terbuka dia. Lalu apa yang diceritakan dan dalam Alkitab? Dia menyuruh Uria pulang, dia memberi hadiah, dia mencoba menutupi pelanggarannya, dia coba menutupi dosanya. Dan ternyata dosa itu tidak bisa ditutupi dengan cara seperti itu. Dosa hanya bisa ditutupi dengan darah Yesus Kristus. Bertobat untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini itu yang saya jelaskan. Tuhan katakan dalam doanya, jangan kami bawa dalam pencobaan. Buatlah hidup saudara menjauhi pencobaan, menjauhi godaan. Jangan bawa godaan dekat dalam hidupmu. Maka engkau akan menikmati kasih kemurahan Tuhan. Dan tidak binasa dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati saudara sampai jumpa esok pagi. Tetaplah hidup dalam kekudusan dan menjauhi pencobaan. Tuhan memberkati.